dengan kelahiran. Yang ke-12 adalah adab-adab terkait az-zawaj wa talaq, terkait dengan talak. Wa huwa abghadul mubahat ila Allah azza wa jalla fayukrahu lirajuli an yufaji'a bihi al-mar'ah min ghairi dzamb. Talak ini kata beliau adalah perkara yang mudah, mubah, diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukrahu lirajul, maka makruh bagi seorang laki-laki untuk mentalak istrinya secara tiba-tiba tanpa ada perbuatan kesalahan dari istrinya. Wala yajuzu lil mar'ah an tulji'ahu ila talaqiha. Dan juga tidak boleh bagi seorang wanita untuk memaksa suaminya entah secara langsung atau tidak langsung untuk menjadikannya ditalak. فَإِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ فَلْيُرَاعِي فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ. Kalaulah, kata beliau di sini, jatuh talak, harus menjatuhkan talak, maka perhatikan 4 hal ini. Apa saja itu? Yang pertama, an yutalliqaha fi tuhrin lam yusibha fihi li'alla tatula 'alaihi aw tatula 'alaiha al-iddah. Yang pertama, kata beliau di sini, jika ingin mentalak, jika harus mentalak, maka talaklah pada saat sang istri dalam keadaan suci. Dan pada masa itu dia belum menyentuhnya. Ya, istrinya suci, sudah pernah disentuh oleh dia di masa suci tersebut, itu tidak boleh ditalak. Kemudian pada saat itu istrinya haid, kemudian suci lagi istrinya, dia belum sentuh, disitulah tempat ia mentalak atau waktu dia mentalak istrinya. Yang kedua, an yaktasira ala talqatin wahidatin liyastafida biha raja'ah in nadima. Ya, jangan langsung jatuhkan talak 3, tapi talak 1 saja. Fungsinya adalah untuk sama-sama berpikir ulang, ya apakah talak ini keputusan yang tepat atau tidak, supaya masih ada kesempatan untuk rujuk kembali. Ats-tsalitsu an yatalattaf fil amri bi'ta'i ma tamatta'a bihi liyanjabira al-faji'. Dan kata beliau yang ketiga adalah hendaknya bersikap lembut dan baik, karena talak ini adalah sesuatu yang sangat memukul ya untuk seorang wanita. Ya, kalaupun ternyata harus jatuh talak, maka kata beliau di sini hendaknya memberi sesuatu kepada wanita yang telah dia talak, ya, sebagai bentuk apa lagi namanya ya ini, al-jabir di sini, lian jabira al-fajir, supaya dalam bentuk supaya ya sedikit meringankan beban perasaan yang ada pada perempuan dengan memberinya sekian harta misalnya. Contoh di sini diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia mentalak seorang wanita wa ba'atsa ilaiha bi asyrati alaf dirham. Wanita yang ditalak tadi setelah ditalak oleh Al-Hasan, ya. Al-Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan mengirimkan kepada wanita mantan istrinya tadi 10.000 dirham. Kemudian wanita itu mengatakan mata'un qalilun min habibin mufarik. Ya, ini ini adalah sekedar harta yang sedikit saja nilainya dibandingkan perpisahan dengan seseorang yang sangat dicintai. Ar-rabi, yang keempat, alla yufshi sirraha. Kalau sudah terjadi talak, ya, satu laki-laki dengan wanita sudah berpisah, maka hendaknya tidak menyebarkan aib yang ada pada mantan pasangannya. Wa fil hadits sahih fi afrad Muslim, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Laki-laki yang sudah menyentuh seorang wanita dan telah disentuh oleh wanita tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyebarkan aibnya, kekurangan yang ada pada diri wanita tersebut. Waruya an ba'di shalihin annahu arada talaq imra'atihi faqila lahu. Nah, ada seorang ya dari kalangan orang-orang saleh ditanya. Ya, orang-orang tahu bahwasanya dia akan mentalak istrinya. Kemudian ada orang bertanya, "Malladhi yuribuka minha?" Apa yang menyebabkan kamu ragu sampai kamu ingin mentalak wanita tersebut? Maka orang saleh ini mengatakan, "Al-aqilu la yahtaksirran." Seorang yang berakal tidak mungkin akan membuka rahasianya. Falamma talaqaha. Nah, kemudian orang saleh tersebut mentalak wanitanya.
Ya. Ditanya lagi, lima tolak taha, kenapa kamu mentalaknya? Ya, kenapa kamu mentalaknya? Maka orang saleh ini mengatakan mali walimraati ghairi. Ya, apa urusan saya dengan urusan wanita yang akan menjadi istri orang lain, ya. Tidak ada lagi urusan saya dengan dia, jadi untuk apa saya membicarakan tentang aib dia. Fahadha kulluhu fi bayani ma ala az-zawj. Dan ini semua ya, 12 yang telah disebutkan ini adalah kewajiban-kewajiban dan adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang laki-laki, seorang suami. Sekarang kita